Rintik hujan turun dengan perlahan, membasahi jendela besar di ruang tamu kediaman Maheswara. Di dalam ruangan yang luas dan mewah itu, seorang gadis tengah duduk sambil memasang ekspresi tegang. Kedua tangannya meremas ujung rok panjangnya dengan erat. Fana Maheswara, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, berusaha keras memahami kata-kata yang baru saja keluar dari mulut ayahnya. Apa maksud ayah? Suaranya bergetar, matanya menatap pria paruh baya di depannya dengan sorot tidak percaya. Tuan Maheswara menghela napas berat. Tangannya yang mulai keriput meremas gelas berisi teh hangat yang ada di hadapannya. Ini perjanjian lama nak. Kakekmu dan keluarga Saga telah sepakat sejak dulu untuk menikahkan keturunan mereka. Dan sekarang adalah giliranmu. Tuan Maheswara menjelaskan. Jantung Fana seakan berhenti berdetak. Pernikahan? Dengan seorang pria yang bahkan tidak ia kenal? Tapi ayah, aku masih kuliah. Aku belum siap menikah. Fana berusaha menahan suaranya agar tidak bergetar. Ini bukan tentang kesiapanmu. Tapi ini tentang kehormatan keluarga, sahut Nyonya Maheswara, dengan nada yang lebih lembut. Keluarga kita berhutang budi pada keluarga Arjana. Jika kita mengingkari janji, maka hal itu akan mencoreng nama baik kita, lanjutnya. Fana menatap kedua orang tuanya dengan bingung. Apakah kehormatan keluarga jauh lebih penting daripada kebahagiaannya? Fana tidak mengerti lagi. Tapi aku bahkan tidak mengenalnya, balas Fana, suaranya terdengar nyaris putus asa. Tuan Maheswara meletakkan gelasnya dengan bunyi dentingan pelan. Kau mengenalnya. Saga Arjana, dia adalah dosen di kampusmu. Mata Fana membelalak. Saga Arjana? Yang mengajar mata kuliah hukum bisnis itu? Tanya Fana. Tuan Maheswara mengangguk. Fana merasakan tubuhnya melemas. Tentu saja ia tahu siapa Saga Arjana. Saga adalah seorang dosen muda yang terkenal dengan ketampanan sekaligus sikapnya yang dingin dan tak berperasaan. Mahasiswi di kampusnya sering membicarakan Saga. Ada yang mengaguminya, ada pula yang membencinya karena sikapnya yang terlalu kaku dan tegas. Dan sekarang, Fana harus menikah dengan pria dingin itu? Yang benar saja. Ini gila. Gumam Fana frustasi. Nyonya Maheswara meraih tangan putrinya, menatapnya dengan penuh harap. Fana, perjodohan ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Saga adalah pria yang baik, bertanggung jawab, dan juga berpendidikan. Kalian adalah pasangan yang cocok, ucap Nyonya Maheswara. Cocok? Fana tertawa sinis. Ia merasa sedikit kesal setelah mendengar ucapan sang ibu. Bagaimana mungkin cocok kalau dia bahkan tidak mengenalku? Balas Fana kesal. Kalian bisa saling mengenal setelah menikah, kata Nyonya Maheswara bersikeras. Jawaban itu membuat Fana ingin berteriak. Bagaimana bisa orang tuanya berpikir segampang itu? Pernikahan bukan sekadar kontrak yang bisa diatur semaunya. Ini adalah hidupnya yang dipertaruhkan. Ayah, ibu, aku mohon batalkan perjodohan ini. Aku tidak mau menikah dengan Saga. Fana memohon. Suaranya nyaris berbisik. Tuan Maheswara terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada tegas. Fana, ini bukan permintaan. Ini sudah menjadi keputusan keluarga. Fana terdiam. Ini nyata. Ini bukan mimpi buruk yang bisa ia bangun dan lupakan. Mereka benar-benar akan menikahkannya dengan Saga. Fana ingin menolak, ingin berteriak bahwa ia punya hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tapi melihat ekspresi ayahnya yang tak tergoyahkan itu membuat Fana tersadar bahwa melawan tidak akan ada gunanya. 2 minggu kemudian, pernikahan itu benar-benar terjadi. Fana berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun putih sederhana. Tak seperti pernikahan impian yang selalu dibayangkan gadis seusianya,
pernikahannya terasa hambar dan dipaksakan. Tidak ada raut bahagia di wajahnya, bahkan untuk tersenyum saja Fana merasa enggan. Hari ini, ia akan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah mengajaknya berbicara sebelumnya. Saat berkecamuk dengan pikirannya, tiba-tiba saja pintu ruangan terbuka. Seorang wanita masuk, wajahnya dipenuhi senyuman. "Fana, apa kamu sudah siap?" Fana menoleh, menatap ibunya dengan tatapan hampa. "Aku benar-benar harus melakukan ini ya?" lirih Fana. Nyonya Maheswara tersenyum lembut, namun sorot matanya memancarkan rasa bersalah. "Percayalah sayang, ini semua dilakukan demi kebaikanmu," ucap Nyonya Maheswara. Fana tidak menjawab, ia hanya bisa tersenyum getir. Kemudian, Fana hanya bisa pasrah mengikuti ibunya keluar dari ruangan, menuju altar tempat di mana Saga sedang menunggunya. Saga Arjana berdiri dengan jas hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Ekspresinya terlihat dingin bak gunung Everest. Tidak ada kegugupan atau kebahagiaan di wajahnya. Seolah ini bukan pernikahannya sendiri, melainkan hanya sebuah urusan bisnis yang harus diselesaikan. Ketika Fana mendekat, mata mereka bertemu. Tidak ada kehangatan di sana, karena mereka hanyalah dua orang asing yang dipaksa bersama. Fana menelan ludah, merasa ingin melarikan diri. Tapi langkah kakinya terus maju, hingga akhirnya ia berdiri tepat di samping Saga. Upacara dimulai. Saat tiba waktunya mengucapkan janji suci, suara Saga terdengar datar dan tanpa emosi. "Aku berjanji akan menjagamu sebagai istriku." Fana menggigit bibirnya. Apakah ini hidup yang harus ia jalani? Dengan pria yang bahkan tidak menunjukkan sedikit pun ketertarikan padanya? Saat cincin melingkar di jarinya, Fana tersadar. Kalau sekarang tidak ada jalan baginya untuk kembali. Malam harinya, mereka pun tiba di apartemen Saga. Tempat yang kini juga menjadi rumah Fana. Begitu masuk, Fana langsung disambut dengan interior yang minimalis dan rapih. Tidak ada sentuhan pribadi dimanapun. Semuanya terasa dingin persis seperti pemiliknya. Saga melepas jasnya tanpa banyak bicara, lalu menatap Fana sekilas. "Aku harap kita bisa menjaga privasi masing-masing. Aku tidak akan ikut campur urusanmu, dan kamu juga tidak perlu ikut campur urusanku," kata Saga. Nada suaranya membuat Fana ingin tertawa miris. "Jadi, ini hanya pernikahan di atas kertas?" tanya Fana. Saga mengangkat alis, seolah heran kenapa Fana masih mempertanyakan hal itu. "Bukankah hal itu sudah jelas?" jawab Saga. Fana mengepalkan tangan. Ia sudah tahu bahwa pria ini dingin. Tapi tetap saja, mendengar langsung dari mulut Saga membuat hatinya terasa lebih sakit dari yang ia duga. "Baiklah," balas Fana akhirnya. "Aku juga tidak ingin terlibat dalam urusanmu." Saga mengangguk tanpa ekspresi, lalu ia melangkah pergi ke kamarnya tanpa berkata apapun. Kini Fana hanya berdiri seorang diri di ruang tengah yang sunyi. Ia tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalam tawa itu. Ini baru awal dari pernikahannya, dan Fana sudah merasa hancur. Berapa kehancuran lagi yang harus ia rasakan setelah ini? Pagi pertama setelah pernikahannya dengan Saga tidak terasa seperti pagi yang dirasakan para pengantin baru pada umumnya. Tidak ada kebahagiaan dan kehangatan. Yang ada hanyalah keheningan dan jarak yang semakin terasa nyata. Fana membuka matanya perlahan, menatap langit-langit putih di kamar yang kini menjadi miliknya. Semalam, ia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Mungkin karena suasana yang asing atau mungkin karena kesadaran bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Fana bangkit perlahan, membiarkan kakinya menyentuh lantai yang dingin. Matanya melirik koper yang masih belum ia buka. Sambil menghela napas, akhirnya ia berdiri dan berjalan keluar kamar. Begitu keluar dari koridor, aroma kopi yang kuat menyambut indera penciumannya.
Fana mendapati sosok Saga yang sudah berada di meja makan. Pria itu sedang membaca koran dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Fana tersenyum miring. Melihat Saga saat ini membuatnya merasa seperti orang asing yang tak diinginkan. Saga tidak menoleh ketika menyadari kehadiran Fana. Hanya ada suara cangkir yang diletakkan ke meja, lalu suasana kembali hening. Fana mengamati apartemen ini sekali lagi. Tidak ada dekorasi yang berlebihan, yang ada hanyalah ruangan bernuansa abu-abu dan putih yang mencerminkan sifat pemiliknya. Dingin dan tanpa emosi. Ada kopi di dapur. Suara Saga akhirnya terdengar, datar dan tidak mengandung perhatian sama sekali. Fana diam sejenak, lalu mengangguk. Ia berjalan ke dapur dan melihat teko kopi yang masih hangat. Dengan gerakan lambat, ia menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ketika Fana berbalik, ia mendapati Saga masih fokus pada korannya. Tidak ada inisiatif untuk berbasa-basi, apalagi menyapanya. Seolah mereka bukan pasangan baru menikah, melainkan hanya dua orang asing yang kebetulan tinggal bersama. Fana menggigit bibirnya. Apa yang harus ia katakan? Haruskah ia mencoba berbicara? Atau lebih baik tetap diam? Menyadari bahwa Saga tidak tertarik memulai percakapan, Fana memilih untuk duduk di seberang meja dan menyesap kopinya pelan. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama saat suara Saga kembali terdengar. "Apa kamu memang pendiam seperti ini?" tanya Saga tiba-tiba. Fana hampir tersedak mendengar pertanyaan Saga. Ia mengangkat wajah, menatap pria itu dengan sedikit terkejut. "Tidak," jawab Fana singkat. Saga menutup korannya, lalu menatap Fana dengan ekspresi datar. "Kalau begitu, kenapa kamu hanya diam saja?" Saga bertanya lagi. Fana mengerjapkan mata. Ia ingin mengatakan bahwa ia bingung harus bersikap seperti apa. Bahwa ia masih berusaha memahami bagaimana menjalani pernikahan ini. Tapi, ia tahu itu bukan jawaban yang ingin didengar Saga. "Aku hanya tidak tahu harus berkata apa," jawab Fana akhirnya. Saga menatapnya sejenak sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke cangkirnya. "Kamu tidak perlu memaksakan diri," ucap Saga kemudian. "Kita hanya perlu menjalani pernikahan ini sampai semuanya berjalan sebagaimana mestinya," lanjut Saga. Fana bisa merasakan sesak di dadanya. Seharusnya Fana sudah tahu kalau bagi Saga, pernikahan ini hanyalah kewajiban. Sebuah kontrak yang harus dijalankan tanpa perlu melibatkan perasaan. Tapi tetap saja fakta ini terasa cukup menyakitkan bagi Fana. Fana menarik napas dalam dan mengangguk pelan. "Baiklah," balas Fana sambil tersenyum kecil. Tanpa berkata apa-apa lagi, Fana pun menghabiskan kopinya dalam diam. Hari itu, Fana kembali ke kampus seperti biasa. Meskipun kini statusnya sudah berubah, ia tidak ingin kehidupan kampusnya ikut berubah. Ia ingin tetap menjadi Fana yang biasa, bukan Fana yang tiba-tiba menjadi istri seorang dosen yang populer di kampusnya. Namun, ekspektasi Fana langsung hancur saat ia melangkah masuk ke dalam lingkungan kampus. Bisikan-bisikan itu datang dari seluruh penjuru kampus. Tatapan penuh rasa ingin tahu, gosip yang beredar begitu cepat. "Hei, itu Fana kan? Yang katanya menikah dengan Pak Saga." "Serius? Aku dengar pernikahan itu karena perjodohan." "Kasihan. Pasti Pak Saga dipaksa. Pak Saga kan tidak pernah terlihat tertarik pada siapapun." Bisikan-bisikan itu menusuk lebih dalam dari yang Fana kira. Fana menundukkan wajahnya, berusaha mengabaikan semua pembicaraan itu. Tapi entah mengapa langkahnya terasa berat. Di tengah perjalanannya ke kelas, seseorang tiba-tiba menyentuh lengannya. "Fana!" Fana menoleh dan melihat sahabatnya yang bernama Maya, tengah menatapnya dengan ekspresi penuh tanya. "Kita perlu bicara," ucap Maya. Lalu ia menyeret Fana ke sudut koridor yang lebih sepi.
Begitu mereka sampai, Maya langsung menatapnya tajam. "Kamu benar-benar menikah dengan Pak Saga?" tanya Maya. Fana menghela napas dan mengangguk. "Iya," balas Fana singkat. Maya mengusap wajahnya dengan frustasi. "Astaga, aku pikir itu hanya rumor." "Bukan," jawab Fana seraya menggeleng lemah. "Kenapa? Maksudku, kenapa kalian bisa menikah?" Fana menggigit bibirnya. Ia tidak ingin menjelaskan semuanya. Ia tidak ingin mengulang kembali perasaan tidak berdaya yang ia rasakan ketika menerima keputusan keluarganya. "Ini hal yang sangat rumit," jawab Fana singkat. Maya menatap Fana cukup lama. Lalu ia menghela napas pelan. "Aku tidak akan memaksamu bercerita kalau kamu tidak mau. Tapi, kamu baik-baik saja kan?" tanya Maya. Fana tersenyum tipis. "Ya, aku baik-baik saja." Maya masih terlihat khawatir, tapi ia tidak mendesak Fana lagi. "Kalau ada apa-apa, kamu bisa bicara padaku," kata Maya dengan tulus. Fana mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih Maya." Maya tersenyum, lalu menepuk pundak Fana sebelum mereka berjalan menuju kelas bersama. Namun, begitu mereka masuk ke dalam ruangan, atmosfernya terasa berbeda. Karina, salah satu dosen yang terkenal di fakultas, sedang berdiri di depan kelas seraya mengobrol dengan beberapa mahasiswa. Begitu melihat Fana masuk, Karina tersenyum tipis. "Fana," sapa Karina. Fana terdiam. Ia tidak punya hubungan apapun dengan Karina sebelumnya, tapi tatapan wanita itu terasa tajam, seolah sedang menilainya. Karina berjalan mendekati Fana dengan langkah anggun. Lalu ia berkata dengan suara lembut, "Selamat atas pernikahanmu Fana," ucap Karina sambil tersenyum. Fana tahu ada sesuatu dalam nada bicara Karina, sesuatu yang tidak sepenuhnya tulus. "Terima kasih Bu," jawab Fana sopan. Karina tersenyum kecil. "Tidak banyak mahasiswa yang bisa menikah dengan dosennya. Kamu pasti sangat beruntung," ucap Karina. Kata-kata itu terdengar seperti sindiran halus. Maya yang berdiri di samping Fana langsung menegang. Tetapi Fana tetap bersikap tenang. "Ya, saya memang beruntung," balas Fana dengan senyum lembutnya. Karina menatapnya sejenak sebelum tersenyum lagi. "Kalau begitu, aku harap kamu bisa membuat Saga bahagia," kata Karina. Ada tekanan dalam kata-kata itu, seolah Karina ingin mengatakan bahwa ia lebih tahu tentang Saga daripada Fana. Fana tidak memberikan reaksi yang diharapkan Karina. Ia hanya tersenyum sopan dan mengangguk. Setelah beberapa saat, Karina akhirnya melangkah pergi. Begitu wanita itu menghilang, Maya mendesah pelan. "Aku tidak suka dia," ucap Maya. Fana tersenyum kecil. "Aku juga tidak." Namun, jauh di dalam hatinya, Fana merasa bahwa Karina bukan hanya sekadar dosen biasa. Dan ia yakin, wanita itu tidak akan membiarkannya menjalani pernikahan ini dengan tenang.